Eh, Baik, saya Husnul Hitam, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 5, di mana saya di sini akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita untuk memahami sebuah azwaja. Azwaja itu sendiri sebutan familiar bagi kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tak lepas dari munculnya berbagai aliran dan golongan di dalam Islam. Dimulai sejak terjadinya perang Siffin pada waktu itu yang melibatkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Bersamaan dengan kekalahan Sayyidina Ali setelah dikelabuhi melalui taktik hukum oleh kubu Muawiyah. Mulailah umat Islam terpecah belah dan terbagi berbagai golongan. Ada yang menuduh Ali ataupun Sayyidina Ali itu Syiah, dan juga ada yang menuduh Sayyidina Ali dan Muawiyah itu sama-sama kafir, itu adalah kaum Khawarij. Karena arbitrate ataupun taktik tahkim tersebut dianggap keluar dari ranah Islam ataupun di luar hukum Islam. Dan ada juga yang menyerahkan persoalan kafir atau mukmin tersebut kepada Allah, yaitu golongan Murji'ah. Golongan tersebut disebut golongan Murji'ah. Setelah itu timbullah berbagai golongan seperti Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan lain semacamnya. Dari situlah pertentangan tentang pemahaman teologis keislaman muncul, bahkan saling bertentangan antar golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disebut Sunni, lahir sebagai respon terhadap berbagai aliran tersebut. Ahlu Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu aliran di dalam teologi pemikiran Islam yang berlandaskan konsep-konsep Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Pemikiran kedua tokoh inilah yang dianggap berjasa dalam menghempaskan teori-teori Mu'tazilah serta berbagai macam golongan yang timbul ketika itu untuk membangun kembali ajaran ortodoks, yaitu ajaran yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Dan sejak saat itu menjadi warisan pemikiran Sunni. Tidak hanya itu, pemikiran teologi skolastik yang fondasinya dibangun oleh kedua imam ini menjadi corak pemikiran Islam yang paling banyak digunakan Muslim dunia hingga saat ini. Dalam aspek historis, sesungguhnya paham azwaja dalam bidang akidah telah ada sejak zaman sahabat Nabi. Misalnya, pemikiran akidahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menentang pendapat Khawarij tentang al-wa'id dan pendapat Qadariyah tentang kehendak Allah dan daya manusia. Begitu juga pada zaman tabi'in. Pemikiran azwaja sudah ada seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang menulis paham-paham azwaja dan karyanya Risalah Balighah fi Raddi ala al-Qadariyah. Para mujtahid fikih juga menulis beberapa karya tentang paham azwaja, seperti Abu Hanifah yang menulis kitabnya Al-Fiqhi Al-Akbar. Begitu juga Imam Syafi'i dengan kitabnya Fi Tashih Al-Nubuwah War-Raddu ala al-Barahimah. Baru kemudian generasi imam dalam teologi azwaja sesudah itu diwakili dan dirumuskan secara sistematis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil tentang paham azwaja sebagai paham yang bisa menyelamatkan umat dari kesesatan. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, terpecahnya umat Yahudi itu menjadi 71 golongan
dan umat Nasrani itu menjadi 72 golongan. Nah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, ya, mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Sekian, terima kasih.